Perkenalkan, nama saya Desni Sirenden. Di sini saya akan presentasikan mengenai 3 perusahaan. Yang pertama itu PT Adaro Energi Tbk. Berikut profil mengenai PT Adaro Energi Indonesia. Nama perusahaan PT Adaro Energi Indonesia yang didirikan pada tanggal 25 Agustus tahun 2004. Sektor energi, kemudian bidang usaha pertambangan, penggalian, jasa penunjang pertambangan, perdagangan besar pengangkutan, pergudangan, dan kegiatan penunjang pengangkutan, penanganan kargo, kegiatan jasa pelabuhan laut, budidaya tanam, konstruksi, perbaikan, dan pemasangan mesin, pengadaan listrik, pengolahan air, kehutanan, dan industri. Ini adalah Presiden Komisaris PT Adaro Indonesia yang bernama Erwin Suryajaya yang berumur 74 tahun, berkebangsaan Indonesia, saham kepemilikan sebesar 3,29% atau 1.051.738.544 lembar. Riwayat pendidikan, gelar sarjana administrasi bisnis University of Southern California, kemudian riwayat karir pernah menjadi wakil presiden direktur Astra International pada tahun 1978 sampai 1993, kemudian menjadi co-founders pada tahun 1998 sampai sekarang. Kemudian presiden direkturnya yaitu Garibaldi Thohir yang berumur 58 tahun, berkebangsaan Indonesia. Kemudian saham kepemilikannya yaitu 6,18% atau 1.976.632.710 lembar. Kemudian histori pendidikan, gelar sarjana administrasi bisnis University of Southern California, Universitas Northrop California. Kemudian riwayat pekerjaan pendiri PT Wahana Automitra Multiarta pada tahun 1997. Kemudian ini adalah lokasi PT Adaro Indonesia yang berada di Indonesia dan yang berada di luar negeri. Kemudian ini adalah negara tujuan penjualan, yaitu di Indonesia sebesar 25%, di Asia Timur sebesar 26%, Asia Tenggara 22%, India 13%, Cina 12%, Eropa 1%, dan yang lainnya 1%. Kemudian ini adalah 3 pilar besar di PT Adaro Indonesia, yaitu Adaro Energi, kemudian pilar Adaro Mineral, kemudian pilar Adaro Penghijauan. Kemudian ini adalah kinerja keuangan pada PT Adaro Indonesia yang mengalami peningkatan pada tahun 2022 sebesar 175% pada pendapatan usaha. Kemudian ini adalah keuangan perusahaan yang semakin baik pada tahun 2021 dari tahun 2021 ke 2022. Yang kedua adalah PT Indo Tambang Megaraya yang didirikan pada tahun 1987, kemudian sektor energi, kemudian yang bisnis, kemudian bidang usaha penambangan batu bara dan penjualan batu bara melalui entitas anak perusahaan. Kemudian ini adalah direktur utamanya yang bernama Mulyanto yang berumur 52 tahun, berkebangsaan Indonesia. Sejarah pendidikannya Universitas Atmajaya Yogyakarta,
Master of Business Administration dari National University of Singapura. Kemudian ini adalah lokasi tambang raya Indonesia. Kemudian ini adalah penjualan ke berbagai negara seperti ke Malaysia, Vietnam, Thailand, Hong Kong, China, Taiwan, Filipina, Jepang, India, Bangladesh, dan Poland. Kemudian ini adalah market share-nya. PT Indo Tambang Raya Mega itu menjual batu baranya ke pasar domestik dan mengekspornya ke 11 negara lainnya di bawah tim pemasaran yang dipimpin oleh Sales dan Logistik Hub. Dan sepanjang tahun 2022, total volume penjualan batu bara ITM itu mencapai 18,9 juta ton, kemudian mencapai 92% dari target volume penjualan pada tahun 2022 sebesar 20,5 sampai 21,5 juta ton. Dari jumlah tersebut, volume sektor batubara mencapai 14,7 juta ton atau 4,7% dari volume ekspor batubara nasional. Kemudian laba bersih perseroan tercatat sebesar 336 juta US dollar, sementara laba bersihnya meningkat sebesar 152% dari tahun sebelumnya menjadi 1.199 juta US dollar. Kemudian ini adalah keanggotaan dari PT Indo Tambang Raya. Yang terakhir adalah PT Asam Tbk yang didirikan pada 2 Maret 1981, sektor energi. Kemudian lini bisnisnya itu batu bara, briket, listrik, kelapa sawit, jasa kesehatan, kontraktor jasa pertambangan, jasa pelabuhan, dan jasa transportasi air untuk batu bara. Kemudian ini adalah presiden komisaris yang bernama Arsal Ismail yang berumur 59 tahun, berkebangsaan Indonesia, sejarah pendidikannya Universitas Diana Bandra pada tahun 1988. Ini adalah lokasi PT Bukit Asam. Kemudian ini adalah tabel kinerja keuangan PT Asam Tbk yang semakin meningkat dari target yang ditargetkan. Kemudian ini adalah pangsa pasar pada PT Asam Tbk yang total penjualannya itu sebesar 3,65 juta ton, di mana yang domestik itu 60,57% dan ekspor sebesar 39,43% yang diekspor ke berbagai negara. Sekian hasil presentasi saya ucapkan terima kasih.